Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para pemirsa, pemerhati sekaligus pecinta dalam acara Mutiara Senja yang dilaksanakan merupakan program Ramadan dari Waqiah Indonesia, Ramadan 1445 Hijriah. Selamat berjumpa kembali, yang tentu saja kita sudah bagian dari 10 hari yang terakhir. Insya Allah puasa kita, amalan kita dalam bulan Ramadan tinampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para kadang pada kalenggan ini kita akan berbicara terus bagaimana setelah kita lalui dari 2 periode 10 hari. Pertama, 10 hari kedua, dan sekarang menjelang 10 hari ketiga, dan next setelah itu apa yang harus kita lakukan. Tentu saja harapan kita adalah la'alakum tattaqun. Bagaimana ketakwaan yang harus kita raih, bagaimana kita mempraktekkan ketakwaan yang harus kita sandang, bagaimana kita mengamalkan sebagai manusia yang takwa. Tentu saja kalau dalam pewayangan itu setelah kita meraih gelar santri pinilih dari satu perguruan, maka kita diwajibkan untuk topong rame. Topong rame adalah mengamalkan dari apa yang kita dapatkan. Topong rame adalah mengamalkan apa yang kita dapatkan dari tarbiyatullah selama 1 bulan penuh atau dalam bulan Ramadan ini. Baik, otomatis media yang kita bina adalah hamemayu hayuning rasa, memayu hayuning raga, memayu hayuning keluarga. Kalau keluarga sudah damai, tentram, maka ini ada kewajiban untuk kita tularkan kepada sesama umat, sesama makhluk di dunia dengan Bama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Menjadi suri toladan manusia-manusia pinilih yang telah mendapatkan pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk dipraktekkan sebagai suri toladan sesama umat. Insya Allah kita semuanya terampuni segala dosa, bersih, suci, bagaikan kertas yang kita tulis dengan tinta hitam, tinta biru, tinta merah, tinta kuning, semuanya tergantung dari amalan-amalan kita selama bulan suci Ramadan. Pemirsa, mudah-mudahan kita semuanya lolos dan diberi gelar oleh Allah la'alakum tattaqun. Baik, tentu saja objek yang paling krusial, objek yang paling utama adalah sahabat-sahabat dekat kita. Siapa itu? Keluarga. Harapan kita sebagaimana pesan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dumateng kita sami inggih menika al-baiti jannati, rumah bagaikan surgamu. Dari rumah itulah kita akan mendakwahkan, dari rumah itulah akan terpancar sinar rahmatan lil alamin bagi sesama. Oleh karena itu bagaimana kita mengatur manajemen rumah tangga? Boleh dibilang ini adalah bagaimana kita mengatur dalam rumah tangga itu, atau yang akan mengawali membina rumah tangga. Yang sedang proses tentu saja kita harus ingat kembali ada beberapa falsafah al-baiti jannati. Dari rumah itu kita akan mengembangkan. Karena dari rumah itu baik, maka kita keluarnya juga baik. Ketika masuk rumah kita membawa kejelekan, maka bisa jadi dalam rumah tangga itu akan menjadi salah paham dan sebagainya. Oleh karena itu ada beberapa tembang menginspirasi untuk kita semuanya, para kadang inggih menika syarat dalam berumah tangga. Yang pertama adalah wismo, kukilo, curigo, pradonggo, lan turonggo. Bila itu kita tembangkan dalam bentuk dandang gulo yang tadi sudah saya oret-oret ya sebelum kita masuk ke studio. Jadi begini, dandang gulo yang tembangnya kurang lebih begini. Lamun siro bebrayaning reki
kang sapisan samaptaning wisma kukila iku kaping lorone curiga kaping telu lir piandel ingkang niki ping pate pradangga murih swara niku tanti ninggal ing pradangga iku pantes kang sira ugemi reki sarataning kawruh ana. Rumahku adalah surgaku. Bagaimana mengatur manajemen dalam rumah tangga itu? Tentu saja yang pertama adalah wismo atau rumah. Baik itu rumah satu petak, rumah satu kamar, satu bedeng, satu kaleng paribasane, yen wis madeg tadi pasutri setidaknya mempunyai wilayah tersendiri. Wilayah tersendiri yang bagaimana? Yang terjamin dengan hubungan hiasan dan etika. Etika itu apa? Di situ disebutkan adalah kukilo. Kukilo itu manuk. Manuk kae dipek suarane lan uga dipek rupane. Rupa lan swara itu wis gandengane. Misalnya manuk podang, suarane khas tidak akan pernah bisa seperti burung derkuku. Burung perkutut pun juga demikian, warnanya khas seperti itu. Tidak mungkin burung perkutut itu berbunyi sebagai burung ocehan, karena dia termasuk burung panggung atau manggung. Ya. Kemudian curiga. Curiga itu keris. Curiga itu gaman, lambang keamanan. Punya satu rumah kecil, satu petak kemih, kontrak ataupun milik sendiri, tapi menjamin keamanan keluarga. Curiga. Bukan curiga itu keris untuk membunuh, tidak. Tapi ini lambang bahwa sebagai suami, sebagai istri, bertanggung jawab pada keluarganya. Ya, keluarganya yang soleh dan salehah. Nanti bisa diartikan sendiri. Kemudian pradonggo. Pradonggo itu gamelan. Gamelan itu kalau 5, ya semuanya harus nutuk 5. Kalau 6, semua harus 6. 3, semua harus 3. Kalau celebang-celebung, satunya nutuk 3, satunya nutuk 5, tidak bisa didengarkan. Rumah tangga pun juga demikian. Harus kompak. Ada sesuatu dibicarakan bersama, utamanya adalah yang sudah akil balik, yang sudah nalarnya. Yang sudah punya nalar, diajak duduk bersama jika ada masalah. Ini memang sulit, Pak Joko. Iya, memang sulit. Apalagi seorang ibu atau seorang bapak dengan si anak. Selisih sekian tahun. Allah melahirkan khalifah ini untuk periode tertentu. Antara anak dan bapak ada selisih waktu. Selisih waktu inilah yang menjadikan geseh atau orang Malang mengatakan silih kinci gitu ya. Karena apa? Zaman ketika ayah dilahirkan, zaman ketika ibu dilahirkan tidak sama dengan zaman anak dilahirkan. Apalagi bapak dan ibu mempunyai karakter yang beda dan bertemu dalam satu pasutri, disitulah tempat untuk berkesepahaman. Belum lagi orang tua ini menyamakan kesepahamannya, sudah lahir sang anak. Sang anak tentu saja jarak sekian tahun, zaman sudah beda. Bagaimana nenek kakek dulu membesarkan ayah. Nah sekarang si ayah ini melahirkan anak. Bagaimana ini? Semua siklus cokromanggiling. Cokromanggiling inilah yang harus dipahami. Sehingga suara harus sama. Suara harus sama, ide harus sama. Kalaupun ada keberbedaan, maka kesepahaman yang menjadi sendi, kerukunan, kebersamaan, satu nada, satu irama dalam rumah tangga. Yang terakhir turonggo. Turonggo itu
mungkin bisa diartikan dengan kuda. Pada zaman dulu kuda menjadi alat transportasi, alat komunikasi, menyampaikan sesuatu. Kalau dalam rumah tangga tentu saja saling, ya, di antara penghuni rumah tangga ini saling berkomunikasi, saling memberi. Memberi apa? Memberi ilmu, ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Dalam kebaikan, dalam kebajikan. Dalam kejelekan juga nggak apa-apa, sebagai keseimbangan. Namun solusinya harus mengacu pada sawiji yang kita pilih untuk mukti, yaitu agama. Setelah agama bagaimana? Ya, keluar dari pintu, keluar dari rumah, kita dihadapkan oleh syariat negara yang disebut dengan adab atau peradaban. Adab dicipta supaya hidup ini beradab. Hukum dicipta untuk mengandalkan kebebasan seseorang. Syariat agama lahir, difirmankan, dan diteladankan oleh Kanjeng Nabi untuk mengatur etika. Etika pribadi manusia. Etika ini apakah tidak terbentur dengan masyarakat? Kepahaman lagi. Ya, kepahaman lagi. Sehingga kalau dirinci, tidak ada agama yang bertentangan dalam kehidupan. Kalaupun ada yang bertentangan dengan kehidupan, sudah digariskan bahwa di dunia ini ada iman, ada kafir, diantaranya ada munafik, kan begitu. Nah, diciptakan Allah berbeda-berbeda ini untuk apa? Untuk saling. Puting beras sarana kinosoh. Beras itu menjadi putih bersih tanpa katul, ya. Bisa putih bening karena gesekan antar beras. Satu biji bergesek dengan biji, sampingnya biji lagi, karena apa? Desakan. Kalau di desa alu, ya. Kalau di kota mungkin selepan, diselep. Akhirnya menggesek inilah, akhirnya kulit arinya keluar, beras menjadi putih. Manusia pun juga begitu. Kita tidak akan bisa cerdas, tidak akan bisa ada pembanding, tidak bisa akan self control, tidak ada muhasabah diri jika tidak ada yang lain. Itu ya. Nah, tentu saja bagaimana sekarang mengatur itu di dalam rumah tangga. Apalagi nanti di Idul Fitri semua pada kumpul. Cucu, anak, semua pada kumpul. Yang di luar kota, di luar provinsi, di luar pulau, khususnya di Nusantara ini, tentu akan membawa karakter. Karena pada intinya, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Hidup di kota lain, hidup di pulau lain, paling tidak harus bisa menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri. Nah, penyesuaian diri ketika pulang kepada induknya sang yang atau kakek atau nenek, maka akan ketemu. Semua keluarga akan ketemu. Bisa disatukan karena iman. Bisa disatukan karena tujuan sama. Bisa disatukan karena dia sudah menyandang orang-orang la'alakum tatakun. Nah, dari situlah akhirnya keperbedaan itu akan menjadi indah jika dibentuk, diwadahi dalam satu wadah yang indah, yaitu Idul Fitri. Kembali kepada manajemen keluarga. Apa sebenarnya manajemen? Seni dalam menggerakkan, seni dalam menghimpun, seni dalam mengajak. Mengajak apa? Mengajak ke dalam bentuk keindahan. Satu pedoman kehidupan Islam. Nah, siapa yang diatur? Apakah sulit? Dibilang sulit jika tidak ada dasar kesepahaman. Dibilang mudah karena ada satu pedoman. Satu pandangan, satu iman, insya Allah. Semua ada hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis ada pada diri kita. Mitos atau mitologi. Mitos dan logos. Mitos adalah kehendak spiritual yang dituntun dengan syariat, hukum iman, keluar menjadi syariat yang tertulis, barulah itu menjadi logos, logik.
logika. Jadi ini sebenarnya pola-pola kita. Ketika kita menghadapi, ingin mengatur rumah tangga, tentu kita punya konsep. Konsep yang masih dalam hati, konsep yang masih dalam otak kita, itu masih mitos. Karena orang lain belum pernah bisa menangkapnya. Orang lain tidak memahaminya. Yang bisa memahami hanya diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sedang dipikirkan oleh Joko itu? Orang lain tidak pernah bisa tahu. Tetapi setelah berucap, setelah disampaikan, setelah diflorkan, setelah diajarkan, setelah ditulis, barulah orang lain mengetahuinya. Logika, sains, ilmu. Sehingga orang membuat keputusan tentu ada. Kadang kala dalam rumah tangga, seorang imam, suami. Suami dalam bahasa Sanskerta artinya payung. Sang pelindung di kala terik matahari, juga sang pelindung di kala hujan. Payung. Tugas seorang imam, suami. Di situ ada termasuk istri. Ingin selalu tentram rasa hati ini. Istri. Ini mencuplik dari almarhum ya, Gus Suyuti Dahlan, bahwa istri singkatan dari ingin selalu tentram rasa hati ini. Kalau suami memang sudah ada bakunya ya. Nah, inilah diatur, diikat dalam satu agama. Insya Allah agama apapun mengajarkan etika, attitude yang baik dalam rumah tangga. Ya, agama ora gomo rusak. Ikutilah agama supaya uripmu ora rusak. Mana? Agama yang mana? Monggo, semuanya adalah hidayah. Ada orang yang menekuni agama sekian tahun sampai hampir artinya sudah 60 tahun ke atas baru berhijrah atau bermualaf, memilih mencari jalan kebenaran. Bahkan ada saudara saya sendiri, setelah katakanlah usia senja gitu ya, itu baru sadar bahwa aku kepingin dalan padang. Loh kok saiki selamanya ini kamu peteng? Merasa belum ada bimbingan Tuhan, belum ada hidayah. Loh kok tahu? Kamu belum dapat hidayah? Sudah bercucu baru bilang begitu? Rasa ning sejati untuk beragama ilahi ini yang belum ditemukan. Oleh karena itu ada istilah sewidak, umur swidak ke atas, sejati ning wis waya tindak. Sewidak, sejati ning wis waya tindak. Maka ya akan lebih baik kan orang yang karena tindaknya itu sewaktu-waktu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya sebaiknya masih muda, kalau sudah tahu ilmunya ya siap-siap ya, karena sewaktu-waktu. Nggak usah ngenteni sewidak, sejati ning waya tindak, jadi umur di atas 60. Kalau bisa sekarang, why not? Kita laksanakan sekarang. Makanya urip kudu hati-hati. Tidak usah terlalu banyak ngerangsang. Sepenting saiki neng kene ono apa njur kepriye. Ini konsep yang paling indah. Saiki neng kene ono apa njur kepriye. Sekarang di sini ada apa, bagaimana. Nah, saiki neng kene itu misalnya 1 detik. Itu 2 detik. Detik keempat, detik kelima, detik keenam disambung menjadi cita-cita hidup kan. Karena pada hakikatnya time itu adalah ya, tidak long, itu kan kumpulan. 5 menit itu kumpulan dari detik. Jam kumpulan dari menit. Minggu kumpulan dari hari. Bulan kumpulan dari minggu. Kan gitu terus. Ya. Lah kalau ini kita cuil sampai cilik pada saat now, sekarang kan tidak ada batasan waktu itu. Namanya sekarang, bisa nyut itu aja. Nah, nyut dikumpulkan, jadilah menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun dan sebagainya. Tuh, ya. Jadi tidak ngerangsang dalam pemikiran itu. Nah, di dalam rumah tangga tentu ada seorang ayah, ibu, anak, dan orang ketiga. Nah, ini kemampuan seseorang
yang sudah la'alakum tattaqun. Amalkan itu, amalkan. Takwa bukan berarti untuk ageman. Memang agama itu ageman, tapi ageman untuk diamalkan. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa si dia itu adalah termasuk orang-orang la'alakum tattaqun kalau hanya untuk dirinya sendiri, tanpa menularkan, tanpa teladanan. Tugas kita adalah rahmatan lil alamin, untuk menjadikan suri teladan bagi sesama. Ya tak? Siapa tahu orang itu wah alim, tapi untuk dirinya sendiri. Ada kerikil di jalan, diam, cuek saja. Ada kemunafikan, cuek saja. Ada kedoliman, cuek saja. Apakah itu? Tentu saja tidak. Ya, di samping ketakwaan yang sudah kita sandang, wajib hukumnya untuk diamalkan. Ya, rahmatan lil alamin. Itu sangat penting. Sering kami sampaikan bahwa kehidupan ini sebenarnya seperti pohon pisang. Seperti pohon pisang. Kemanfaatan mulai dari bonggolnya, gedeboknya, godongnya, pepahnya, sampai kembangnya sing jenenge entut lho. Entutnya pisang. Entutnya pisang miguna banget lho. Nek entutnya jenengan entut. Gitu ya. Nah, sampai bunga, sampai buah, semua tidak ada yang buah. Semua tidak ada. Debok pun juga ada manfaatnya untuk kidalang, untuk tancepan. Nah, itu ya, daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya. Pisang tidak akan pernah mati. Walaupun dipotong 1000 kali dia akan tumbuh lagi. Potong lagi, tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi. Tapi kalau pisang sudah berbuah, berakhir mati sendiri. Mati sendiri. Itulah kehidupan yang diinginkan dalam agama kita. Urip kudu ana piguno mring sapodo. Kalau urip hanya untuk dirinya sendiri, apakah nanti ketika dicabut oleh Israel kita akan ngelundung dewe? Tidak. Kita mesti perlu orang lain, ya. Perlu orang lain. Sampai masuk ke sana pun juga perlu orang lain. Sampai miring juga dimiringkan oleh orang lain. Sampai diuruki juga perlu orang lain. Oleh karena itu, ya semampu kita baik-baiklah, ya baik-baiklah. Jadi bagaimana cara kita ini berbaik? Baik. Ya selalu ingat bahwa sejengkal nafas ini adalah pemberian. Sekedip moto ini adalah selalu dijaga. Yang dijaga apa? Agar kita bisa mampu menjadikan leader dalam rumah tangga. Jagalah Babahan Nowo Songo. Dari Babahan Nowo Songo inilah mlebu metuning nafsu, mlebu metuning syahwat, mlebu metuning karep, lan juga termasuk mlebu metuning setan. Setan. Apa itu Babahan Nowo Songo? Coba kita urut dari atas. Mata kita 2, telinga kita 2, hidung kita 2, sudah 6. Bawah ada lagi lubang. Mulut 9 lubang. Semua berawal dari mulut. Orang senang juga dengan mulut. Orang ijab kabul mau nikah dengan mulut. Dengan perkataan kan. Orang sehat juga dari mulut. Apa? Yang didahar dari mulut. Jika daharan itu tidak memenuhi syarat misalnya, yang betul-betul thayyib, wakeh tapi ora suci, wakeh tapi saka tindak kang Allah, yang ku dadine ya Allah. Telinga pun juga begitu, selalu ingin mendengarkan hal-hal yang baik, diolah dengan keimanan, diolah dengan perasaan, diolah dengan dasar ilahiyah, maka keluarlah limbah dari kiparibasane, ya paribasane. Makanya mencium pun juga begitu, masuk lubang hidung sesuatu yang indah, sang harum. Coba, apa ada manusia yang kepingin mambu batang terus? Tidak kan. Paling ketemu mandek, pengen golek sing apik meneh. Yang masuk dalam hidung itulah disaring. Di sana Allah ciptakan bulu-bulu, kemudian limbah keluar dari hidung. Jenenge umbel nek gak salah ya. Sing kering jenenge upil. Jenenge yo elek pancene metune elek ya. Belum dari mata. Mata selalu ingin melihat yang baik-baik, ya. Yang baik-baik, tetapi disaring
disaring oleh keimanan, disaring dengan apa mungkin wudhu dan sebagainya, selalu tawadhu pada Allah SWT, keluarlah limbahnya, limbah dari mata. Ada lagi yang bawah, lubang yang bawah itu tidak pernah dimasuki, tapi dia bisa mengeluarkan kotoran-kotoran, sisa-sisa makanan, ya, yang disebut tukijo. Itulah, ya. Lubang yang depan pun juga begitu, ya, tidak pernah dimasuki, tapi air kencing, ya, seperti itu sudah disaring sedemikian rupa sehingga itulah manusia sejati, manusia yang paripurna. La'alakum tattaqun. Tidak butuh apa-apa, tidak butuh jabatan, tidak butuh sudahlah, ya. Nama ne, harta tahta ne. Aku adalah manusia sejati, manusia yang la'alakum tattaqun. Nah, bagaimana terbentur dengan bisnis dan sebagainya? Takwa. Jadi pedagang yang bertakwa, penjahit yang takwa, pegawai yang takwa, semua karena hasil la'alakum tattaqun tadi. Ning nek engko misalnya wis Idul Fitri kok cik pancet, ya, terus engko dosa gak apa-apa, engko kan ono oneh Idul Fitri berikutnya. Ya gak gitu, artinya setiap peningkatan umur disitulah Allah mengasah kita, memberikan tarbiyatullah agar menjadikan baik. HP saja kalau mendarat dicas lagi, ya, apalagi manusia. Ini dicas kita, ya. Di bulan Ramadan ini dicas lagi supaya aja terus ngikutin kontak, enggak gampang dicas maneh. Tapi dicas maneh kena sisi api kan, aja terus lama-lama melarat kan gitu ya. Insya Allah itu ya. Tapi bisa juga perkembangan itu memang diikuti umur, ya, lamanya hidup itu. Jadi mungkin masih muda, masih banyak goda, ya, la'alakum tattaqunnya, tapi ya sebatas kaum muda kan. Kalau yang sudah lansia, ya bagaimana menjadi takwa dalam dunia kelansiaan gitu ya. Baik saudara-saudara, peserta, pemirsa, dan juga pemerhati Mutiara Senja dari Waqiah Indonesia Ramadan 1445 Hijriah. Itulah yang bisa kita kupas, barangkali sedikit ini bisa menjadi membuka cakrawala kita. Utamanya adalah diri saya sendiri, belajar untuk menyampaikan, otomatis itu adalah pagar bagi saya. Ojo koyok gajah diblangkoni, iso khotbah ora iso ngelakoni, aduh kan gitu. Saya ini belum tentu saya pun juga bisa menjalankan, tapi paling tidak ucapan ini yang mengikat sebagai janji dalam kehidupan si pembicara. Jika nanti panjenengan semuanya menemui, Pak Joko ternyata nggak sesuai dengan apa yang disampaikan, tolong saya diingatkan, menungso itu panggonane kan lali. Mangkaten nggih, para kadang sahabat-sahabat Mutiara Senja Waqiah Indonesia, santen parutan klopo namung semanten atur kawula kanthi sesanti Kola jalhak wasa kala batil surat diraja ningrat lebur tining pangastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka.